Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ujian yang memurnikan iman. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang ujian yang memurnikan iman, sama seperti emas yang dimurnikan di dalam tungku perapian. Bagaimana ujian terhadap kemurnian emas tersebut tidak hanya sekali atau dua kali, tapi berkali-kali sampai benar-benar emas itu murni dan dia dapat teruji. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita melihat bagaimana Allah berbicara kepada bangsa Israel dan Yehuda, di mana mereka yang sedang berada dalam pembuangan Babel, mereka yang sedang diuji. Karena apa? Mereka tidak lagi tuan atas bangsa mereka sendiri. Mereka saat ini adalah budak di tengah-tengah bangsa Babel, dan mereka harus mengalami banyak sekali penderitaan. Inilah yang mungkin menjadi dasar bagi nats ini, di mana Allah berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Bagaimana Allah menguji mereka, menguji agar mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang kembali sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai Allah atas hidup mereka. Di mana selama ini mereka berulah, mereka berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja. Berkali-kali pula nabi-nabi datang menegur mereka, mengingatkan mereka, tetapi ketegar tengkukan mereka membuat mereka terus meninggalkan Tuhan. Dan hal inilah yang terjadi. Tuhan mengizinkan mereka terbuang ke Babel sebagai budak dari jajahan bangsa Babel. Ibu bapak saudara, demikian mungkin hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau saat ini ada penderitaan, ada kesengsaraan yang harus kita alami karena kita adalah bagian dari pengikut Kristus. Kita diminta untuk tetap setia, di mana hal itu hendaknya memurnikan iman kita ketika kita mengalami berbagai pencobaan atau ujian. Bukan membuat kita semakin kendor, tetapi membuat kita semakin teruji, membuat kita semakin murni imannya dalam mengiring Kristus. Ibu bapak saudara, saya mengutip dari renungan pagi di Facebook. Tuhan memakai api penderitaan kehidupan untuk memurnikan iman Anda. Anda akan dikatakan murni imannya ketika Anda serupa dengan Kristus, dengan hati, pikiran yang selalu mengarah kepada Kristus. Sebagai para pengikut Kristus, kita juga berpotensi untuk teruji. Terlebih lagi di musim Natal ini, pada bulan Desember, banyak saudara-saudara kita yang mengajukan permohonan untuk beribadah di suatu tempat yang bukan gereja, lalu dilarang dan mereka kesulitan untuk beribadah. Ada di beberapa tempat, ada di Lebak, ada di Cilegon, dan di beberapa tempat-tempat lain di mana mereka yang berusaha untuk memohon agar mereka diizinkan bernatal,
tapi mereka tidak diizinkan, dan kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka. Saya mengutip lagi GSJA Sewot berkata, Tuhan dapat menggunakan pencobaan dalam hidup Anda untuk melenyapkan sesuatu yang menghambat Anda. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita tetap setia meski penderitaan dan pencobaan menghampiri hidup kita. Karena Dia Tuhan tetap setia menemani dan menuntun kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengajar kami untuk tetap setia meskipun kami menghadapi berbagai-bagai ujian. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia meskipun kami mengalami berbagai-bagai ujian dan pencobaan. Puji nama Tuhan, kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.